Apa kalau sudah dinyaimu, kamu lupa bahwa di Edan ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan seorang lelaki pribumi yang hidup pada zaman Belanda dan jatuh cinta kepada gadis Belanda, yang mana cinta mereka itu bisa membuat harmoni dan tantangan di bumi Hindia ini. Raden Mas Tirto Adi Surjo, atau bisa disebut Menkeu, adalah sosok pribumi yang penuh privilege dan cerdas. Ia juga menyukai sastra, dan juga seorang pemuda yang memperjuangkan derajat pribumi di bumi Hindia ini. Annelies Malema adalah seorang gadis berdarah Belanda, berhati lemah lembut, yang mempunyai trauma yang mendalam yang menyelimuti dirinya selama bertahun-tahun. Kisah cinta mereka berawal dari sebuah pesta pengangkatan ratu yang membuat keduanya memiliki hubungan yang kekal, yaitu pernikahan. Kisah cinta mereka juga diselimuti oleh berbagai konflik dari berbagai bidang yang dapat membuat hubungannya menjadi kandas. Minka, Minka, buka pintunya. Apa tujuanmu datang kemari? Dasar tukang tidur. Kenapa Surof? Ada apa? Ayo Minka, kita keluar agar matamu lebih sehat. Orang-orang berkumpul di jalanan. Memangnya ada apa? Apakah kamu lupa? Hari ini adalah hari pengobatan ratu.
penemuan terbesar di abad ini. Manusia ternyata tak hanya bisa mengubah kapal kayu menjadi uap, tapi juga membawa hawa dingin Eropa ke daerah tropis. Rasanya aneh. Dasar lidah Jawa. Buat apa ini? Sudah cepat masuk, jangan banyak tanya. Apa yang sebenarnya akan kamu bicarakan? Analis Malema, gadis ini ada di Wonokromo, gadis Indonesia. Lalu, apa urusannya denganku? Kalau kau memang laki-laki sejati, aku kenal dengan kakaknya, Robert Malema. Suatu 2 hari lagi, aku akan ke rumah Indonesia. Akan ku jemput kau. Tidak, aku tidak tertarik. Cari orang lain saja. Dasar pengecut. Baiklah. Jadi, Kalau kau mengagumi analis, mengapa tidak kau dekati saja? Dindo, biar secantik mawar, tapi bukan darah murni. Tidak mau, aku hanya ingin gadis asli Belanda. Kau terlalu naif, Minke. Pasti kau juga mau dengan gadis Belanda. Stop! Dasar pribumi bodoh, kau tidak lihat aku. Maaf Tuan. Tak mau dengan gadis pribumi. Kau juga Minke, kau harus jadi bupati. Begitu kita jumpa lagi, aku akan bertanya, berapa istri simpananmu? Menurutmu ras kita serendah itu? Aku adalah pria Jawa yang tidak akan mempunyai istri simpanan di Surabaya. Dan aku tidak akan menjadi bupati. Menerima. Who is that? Hey, Robert, ini Minke. Minke, ini Robert. Minke saja, tidak ada nama keluarga. Ayo, duduk. Surov, bagaimana pertandingan sepak bola kemarin? Pekan lalu lawannya terlalu lemah, Libya terlalu kuat. Bunda Enelis, apa kabar? Baik. Analis no. Minke, tidak tahu malu, menyedihkan. Duduk. Ayo duduk. Aku pribumi. Ya, ada masalah apa dengan pribumi? Ibu pribumi. Untuk apa dibanggakan, Enelis? Emang kenapa? Ada masalah. Tamumu adalah tamuku sekarang. Enggak, ada masalah. Indo berkenalkan Indo. Penduduk sini memanggilku Ahmad Sarong. Mereka susah menyebut Raden Sarong. Kau boleh memanggilku nama. Kenapa? Kalau kau masih merasa tegang, kau boleh memanggilku Mama. Sama seperti analis. Ya betul, itu lebih baik. Permisi Nyai, Sudah selesai. ini hitungannya. Ini harus diperiksa lagi. Iya Nyai. Ini masih ada salah, belum seimbang. Oke. Kau Sinyo, anaknya Bupati. Kalau begitu pasti anak Pati. Bukan juga. Bukan anak Bupati, bukan anak Pati, tapi sekolahnya yang HBS. Ya wes sakarepmu. Kalau yang kamu kita dengan baik ya, ibu masih ada banyak sekali pekerjaan. Iya mak. Hai Surov. Minke. Jaga si kamu. Suruh. Suruh. Mana analis?
Mau kemana? Mau ke sawah, Mbak. Itu siapa? Itu pembantu dari kecil. Ini dipakai dulu agar tidak gosong. Nanti tak cantik. Kalau dariku. Makasih ya, Mbak. Ya. Semua ladang milik mama. Iya, ini semua ada menurut mamaku. Mamaku juga buat seolah-olah para petani ini memang dari mereka nih. Jadi mereka bebas menentukan kapan libur dan kapan bekerja asalkan produksi tercapai. Kamu tahu tidak kenapa aku dipanggil Minko? Kenapa? Dahulu Keluarkan buku kalian. Kalian di sana. Where is your book? Your book. selamat siang Noni. Siang Pak, apa kabar? Baik Noni. Ini. Kamu tidak panas dipanggil Noni kan? Kenapa aku tidak pantas panggilnya? Handlis atau Mbak Yu cukup toh? Kenapa tidak pantas panggilnya? Kasihan perempuan-perempuan Belanda. Malu mereka atas kecantikan. Nona Handlis gimana yuk? Saya kurang tahu, mungkin di kamarnya. Kamu sukanya apanya? Selain tertarik dengan sejarah, saya juga tertarik dengan pengelolaan perusahaan. Tapi sejauh ini masih kita coba-coba. Usaha apanya? Mebel. Biasanya saya menawarkannya di kapal kepada orang tua teman-teman sekolah saya. Berbahagialah dia yang makan dari hasil ternyata sendiri. Terima kasih. Dan saya untukmu ya. Silakan ya. Suruh, ayo makan. Siapa yang berani mengundang dia datang ke sini? Betul menurutmu? Elva gila sama saja dengan pribumi gila. Tidak. Kembali ke kamar atau kupang ke dasar. Maksudmu membuat malu keluarga. Diam Ari, itulah papamu. Jangan anggap aku gadang, no. Itu semua demi kebaikannya. Maafkan ayahku, Minggu. Saya harus mengurus tumpukan keju, roti, teh yang ada di gelas kamu sekarang itu, dan sepucuk surat dari seorang nyai kepada pemuda segar seperti kamu. Pursikih Mingke. Hati-hati, para reputasi nyai itu bukan ngomong kosong. Mereka memang erotis, tetapi juga mistis. Kamu boleh saja mengincar anak gadisnya, tetapi janda kesepian itu mengincar kamu. Jangan keras kepala. Kau paham? Ya. En ada di mana, Ma?
Anis ada di kamar. Apa yang sedang kau lakukan, An? Oh, aku sedang membelajar beberapa baju. Baju batik ya? Tidak usah, kamu kan di sini mas. Ini kamarku yang bisa kamu pakai untuk tinggal di sini nanti. Ini juga ada lemari untuk menaruh baju-baju di sini. Di sana juga ada meja untuk kamu belajar. Minumnya dua. Robert mana? Di kamar mungkin. Dari mana mamamu mempelajari cara mengelola ladang sebesar ini dan mengatur segala urusan yang bersangkutan dengan ladang? Dia lulusan mana? Mana ada perempuan pribumi bukan bangsawan bisa sekolah. Nyonya. Jadi mama belajar semua ini sendiri? Kenapa tidak? Hidup bisa memberi segala kepada semua yang mau mencari tahu dan pandai menerima. Robert? Robert, kemana kau? Robert? What? Oh, rupanya kau masih belum sadar juga kalau kau tidak bisa bermalas-malasan di rumah ini. Lalu? Kau itu bukan benar totok seperti papamu. Kau tidak punya hak istimewa. Robert! 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 Pergi! Pergi kamu! Pergi. Mungkin sebaiknya saya pulang terlebih dahulu. Tinggallah di sini, loh. Jadilah teman sekaligus kakak untuk analis. Bagaimana orang seperti mamamu bisa bertemu dengan orang macam papamu, An? Mereka pernah bahagia. Bagaimana mereka bertemu? Pak, ampun Pak, ampun. Jangan Pak, jangan, coba dipikir lagi. Salim itu anak perempuan satu-satunya. Apa yang dipikir lagi? Mama dibawa ke rumah papa yang saat itu masih bekerja sebagai kepala juru bayar sebuah pabrik. Umur mama saat itu masih 15 tahun. Kowe mau jadi asisten juru bayar toh? Gitu. Bagus, magang dulu ya. 25 golden, angka yang tidak akan pernah mama lupakan sepanjang hidupnya. Itulah harga dirinya. Mil, Milk. M-A-L-K. Milk. bagus.
Ingatlah, pribumi gila sama saja dengan bangsa Eropa gila. Sebenarnya papa orang baik. Itu semua terjadi 5 tahun yang lalu. Tahu mama menceritakan itu padaku, Mas? Kenapa? Supaya aku menikah dengan penangku sendiri dan tidak ada lagi rumah terdidik. Menjadi beradab tidak melulu lahir dari rahim manusia yang beradab pula. Begitu setidaknya ibunda pernah menasihatiku. Dan Sanikem sudah membuktikan itu. Tinggal sekarang, apakah dunia perlu tahu tentang keberadaannya? Kabar ini sudah bau binatang. Demen kau yang adikku. Mental pribumi. Pria seperti Anda selalu mendekati gadis-gadis Eropa agar derajatnya naik. Monyet! Robert, apa yang kamu? Tidak, aku hanya ingin bersantai. Keluar atau aku panggil dasar. Tunggu. Baiklah, aku akan keluar. Tapi ingat, di sini aku yang paling tua. Dia mencarimu. Sudah, ayo cepat. Apa aku boleh saya datang kemari? Ayo, bisa. Oh, tidak bisa begini. Saya adalah seorang raden, Mas, dan saya punya kamu berpikir. Mengerti? Sekarang. Bajia! Bajia! Tolong ambilkan koper Minke! Robert! Robert! Pergi sekarang ke Surabaya. Cari tahu tentang Minke. Tidak. Kamu kan? Yang kemarin mengadukan Minke ke kantor polisi? Aku tidak ada urusannya dengan pribumi. Kowe ki separuhnya ada dari pribumi. Kamu tidak pantas menghina pribumi. Pantas untuk apa darah Eropa di tubuhku ini? Oh, kalau itu kamu dengar ya, aku mamahmu, pribumi, dan aku minta darah pribumi yang ada dalam tubuhmu, bukan darah Eropamu. Pergi sekarang ke Surabaya, cepat, kurang ajar. Silakan masuk. Pak Bupati sudah menunggu ya. Hei, ngapain kamu? Jongkok. Kowe, apa harus seperti ini biar kamu datang? Siap! Kamu nyari semangat di LS gara-gara perempuan, sekarang kamu udah beres sama saja, malah lebih edan. Apa kalau sudah dinyaimu, kamu lupa sampai bapakmu diangkat menjadi bupati, kamu tidak tahu? Dasar bocah gemblung. Apa nyaimu tidak baca koran? Maafkan saya, ya. Apa? Kenapa surat dari ibu dan radangmu tak pernah kau balas? Saya pijut lagi kamu. Belum. Tirto, dengarkan. Besok siang pesta pengangkatan namamu menjadi bupati. Kamu yang menjadi penerjemahku. Mengerti? Ya wes kono. Mas, kau pokoknya minggir. Mas, saya akan adukan ke ayah. Apa aku membaca buku catatanku, Mas? Kenapa? Kamu sudah bukan Jawa lagi. Buat apa jadi Jawa kalau haknya dilanggar? Seperti ini tinggal calon bupati. Brengsek. Ini yang disebut abad modern, ha? Ngejek. Wani karo kang masmu. Kowe dewek bakal jadi bupati, ngerti ora? Aku
Orang bakal jadi, Mas. Cangkemmu, bicara saya sama ayah. Bicara sendiri, ayo. Cukup. Ono apa iki? Semua kejelekan Tirto ada di buku ini, Bu. Saya lapor ayah. Kamu belum jadi bupati sudah menjual adikmu untuk mendapat pujian. Kemarikan bukunya. Bukan begitu, Bu. Berikan bukunya. Sini, Perilakunya. bukunya. Kono kamarmu. Tapi, Bu, Kamarmu, kono. Kamu sudah bukan Jawa lagi. Sudah jadi Belanda coklat. Apakah seperti ini yang disebut pria yang terpelajar? Lama-lama mungkin kamu lupa sama ibu. Maafkan saya, Bu. Saya mohon ampun. Ibu menyekolahkan saya di sekolah Belanda agar saya tahu apa yang orang Jawa tidak tahu. Kamu memang pintar, tapi jangan merendahkan orang yang kamu anggap tak mengerti semua perkara. Kalau berani mengalah, itu besar balasannya. Saya mohon ampun, Bu. Saya hanya ingin menjadi manusia bebas. Manusia bebas. Tidak diperintah dan tidak juga memerintah. Dunia saya bukan upah, jabatan, pangkat, atau kecurangan. Dunia saya bumi manusia dan segala persoalannya. Kamu memang pintar, tapi jangan merendahkan orang yang kamu anggap tak mengerti semua perkara. Kalau berani mengalah, itu besar balasannya. Kalau ada zaman seperti itu, ya ibu senang. Hanya satu pesan ibu, tanggung jawab. Ojo jadi pengecut. Nggih, Bu. Nggih. Para hadirin yang terhormat, kami aturkan pada Tuan Asisten Presiden. Peradaban yang salah bawane, wong pribumi, kalau huru rakyat kanti, tekane wong manca. Terima kasih. Sejak Majapahit berdiri, negeri ini disatukan dalam sumpah yang ambisius. Meski pada akhirnya runtuh, tetapi semangat Majapahit itu menjadi api bagi masyarakat India hingga saat ini. Peradaban kami adalah peradaban dengan kebijakannya sendiri. Melebihi sumber daya alam yang luar biasa yang meraih bangsa-bangsa lain. Hakikatnya, harkat dan martabat kami dari awal sudahlah tinggi. Pidato yang hebat dari Bupati dan rakyat. Selamat menikmati pesta.
Tidak ada lagi nyai-nyai lainnya. Janji yo. Janji Romo. Janji apa? Janji tidak ada nyai-nyai lagi Romo. Belum. Isi pamit Romo. Hati-hati ya. Tolenar tak pantas dibahas di forum ini. Apalagi saya tahu itu hanyalah nama pena. Tidak, ini semua tentang kehidupan di India. Jarang sekali ada yang menulis ini. Kau tahu nama aslinya? Aku bisa mengenali gaya diksinya. Ayo sajalah pergi. Berarti adalah murid di kelas ini. Bagus. Pribumi atau besar bukan ukuran. Itu pemikiran yang bagus adalah kesana. Kita pelajari. Karena tanpa orang-orang Eropa, peradaban pribumi sangatlah rendah. Eropa tidak memiliki kebijakan tradisi pribumi. Pribumi tetap saja cacing. Jangan berlebihan, Suruh. Berhentilah merendahkan masalah itu. Lihat, seorang Indo yang membela pribumi sama rendahnya dengan pribumi. Diskusi hari ini mengenai sastra. Tanpa cinta terhadap sastra, diskusi kalian ini tidak lebih dari lingkungan lembah. Suruh, Jan, dan kau, akan selesai sekarang. Sebenarnya sudah dipilihin, Pak. Oh sudah non. Ya non. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Non, tolong, 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 tolong. Gadis yang saya rawat bukan cuma sakit fisik. Enlis butuh kamu. Lebih dari dia, membutuhkan ibunya. Saya rasa tidak dokter. Dokter pun tahu bagaimana Enlis sangat mengagumi ibunya. Tapi tidak ada jaminan ibunya akan bersama dia selamanya. Apalagi Enlis sangat ingin menjadi pribumi. Enlis butuh keseriusanmu sampai pada titik kau siap melamarnya. Saya belum berpikir sampai sejauh itu dokter. Saya akan menyerahkan Enlis kepadamu. Sekarang Enlis bukan lagi pasienku, tapi pasienmu. Karena hanya kamu yang dapat membuat Enlis tenang. Masuk. Boleh. An, kau tenang saja. Aku akan menjagamu dan merawatmu. Aku akan menjadi dokter yang diciptakan hanya untukmu. Yam, Ya. tas itu tolong dibawa ke bawah. Tekanan darahnya bagus. Dia sudah tidak butuh dokter lagi. Saya pamit sekolah dulu. Saya pamit sebentar. Sinyo! Sinyo! Aku mau bicara, Aku sudah telat dokter. tapi ini penting. Kau sudah tidur dengan Enlis? Dokter, Coba bisa jamin kok. saya rasa pembicaraan ini tidak perlu kita lanjutkan. Kamu laki-laki yang memanfaatkan kerapuhan Enlis. Aku harus bisa menjawab ini. Karena akan menentukan hidup Enlis ke depan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan pertanyaan di awal dokter. Mau bicara di tempat lain? Mari. An? Kenapa tuh An? Kau harus tahu Minko, trauma dalam dirinya harus hilang. Apa betul? Kau bukan laki-laki pertama. Kau kenapa, En? Aku mimpi mas. Kenapa, En? Aku teringat 10 tahun yang lalu tentang aku dan Robert. Setelah kita melakukannya, Tenang, En. Kau jangan menangis.
Biarkan aku sendiri dulu, Mas. Kau yakin? Baiklah. Tidak, dokter. Saya tidak ingin menjawabnya. Jawab saja. Stop. Jawab saja. Stop, dokter. Mereka atau dia? Dia. Orang baik atau buruk? Saya tidak punya hak untuk menilainya. Baiklah. Siapa? Robert, kakak kandung Anne. Anne sendiri yang menceritakan kejadian 10 tahun lalu tentang dirinya dan Robert. Dia terbawa mimpi setelah melakukannya denganku. Anne? 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 Ayo keluar. Bagus. Iya, bagus. Kau bisa menyimpannya di kamarmu jika kau mau. Boleh saja. Dari mana saja kalian? Kami di sini main dari taman, Mas. Senang sekali. Sudah puas kamu menghabiskan waktu bersama dengan putriku? Pribumi sepertimu tidak pantas bersanding dengan bangsa Eropa seperti kami. Diam kamu, An. Derajatmu lebih tinggi daripada pribumi. Pergi kau. An. Tidak, Pak. Pak. Ada apa ini? Lihatlah, adikmu masih saja berhubungan dengan pribumi itu. Akan kulaporkan semua. Lepas sandalmu. Pakai sepatumu. Jika ibuku diharuskan melepaskan sepatu, maka aku juga. Pakai sepatumu. Kau bukan pribumi. Nelis, Donton Herman, silakan duduk. Mika, silakan. Raden Mas, Anda siapa sebenarnya di sini? Saya tamu yang mulia. Tamu? Di kamar mana Anda tidur? Dan dengan siapa Nona Annelies Malema tidur? Saya menolak menjawab pertanyaan jahat ini. Dan bagaimana bisa Nyai membiarkan perlakuan tidak pantas terjadi antara Nyai punya tamu dengan Nyai punya anak? Yang mulia, yang terhormat, karena telah dibongkarnya rahasia rumah tanggaku, maka aku harus berbicara. Herman Melema yang mulia, Eropa totok itu meminta aku menjadi gundik. Tidak ada satupun di antara kalian yang mempersalahkan itu yang mulia. Antara aku dan Tuan Melema ada ikatan perbudakan yang tidak diganggu gugat oleh hukum. Antara anakku dan Tuan Mingke ada ikatan cinta yang tulus yang mulia. Apakah perbudakan Eropa jauh lebih benar daripada ikatan cinta yang tulus? Annelies Malema itu Indo, lebih tinggi daripada pribumi dan Nyai. Aku ibunya, aku yang membesarkan tanpa bantuan spesial pun dari tuan-tuan sekalian. Semua uang kamu yang mengatur. Benar yang mulia. Berarti tanpa perikatan kawinan yang sah, kamu yang paling diuntungkan atas keluarga ini. Dasar gundik! Tertib. Siapa yang menjadikan saya gundik yang mulia? Siapa? Siapa yang menjadikan saya Nyai? Mengapa di forum resmi seperti ini kami ditertawakan dan dihina? Anak-anak
hari ini telah selesai. Dari seluruh manusia di bumi moyangku ini, selain ibunda dan mama, asisten residen Delacroix dan putri-putrinya telah membuktikan bahwa masih ada jenis orang beradab tanpa perlu menunjukkan dari mana dia berasal, berwarna kulit apa, dan berbahasa apa. Eropa, pribumi, Indo ataupun asli bukan jaminan untuk bisa berlaku adil, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Begitupun mereka yang mengaku terpelajar, berpendidikan, bergaya, dan berbahasa Eropa. Selamat ya, persoalan besarmu sudah selesai. Saya menghargai ketekunanmu, berhasil menyelesaikan masalah besarmu. Namun, sebagai direktur sekolah, saya harus tetap mengeluarkanmu karena hubunganmu dengan analis jadi contoh yang tidak baik bagi siswa-siswi di sini. Bahkan, ayahmu memintamu untuk dikeluarkan. Maaf, Minke. Ma. Nio? Duduk ya. Ma, di depan sahabatku ini, aku berjanji akan menikahi Analis. Baik, Mama izinkan ya. Terima kasih, Ma. Analis, mau memberi restu. Kita diizinkan menikah. Itu siapa, Mas? Guruku, Bu Peters. Maaf aku mengganggu. Tuan Direktur memanggilmu, Minke. Saya tidak mau lagi tersangkut paut dengan sekolah. Dewan Alumni menulis surat ke kepala sekolah memprotes keputusannya mengoperasi siswa brilian seperti kamu. Kamu sudah menang, Mas. Anda sebenarnya Mereka yang memulai menabuh gamelannya, tapi gongnya ada di kamu, Minke. Minke, selamat datang kembali. Ya. Sebentar lagi ujian akhir. Apa kau bisa mengejar pelajaranmu, Minke? Iya. Minke, Yan, ikut aku. Ada berita bagus. kenapa? Minke, senang sekali melihatmu di sini. Mari ke sana. Ayo sini, ayo. Aku peringkat 1, Jan. Kau hebat, Minke. Terima kasih, Jan. Minke, kamu peringkat ke-1 di Surabaya, kedua di seluruh Hindia Belanda. Luar biasa. Terima kasih. Perhatian semuanya. Di hari yang bahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah undangan. Saya dan Analis mengundang seluruh siswa HBS untuk hadir di acara pernikahan kami di bulan depan. segera Ibu. Halo? Yan! Apa ini? Kamu kenapa? Maaf, aku datang dengan kondisi buruk. Aku terjun dari kapalku. Mau kemana, Yan? Orang tuaku ingin ke Eropa. Mereka ingin membawaku. Tapi tidak akan, Minke. Darahku di sini. Janda Perste. Harus menjadi Panji Darman. Mati pun aku mau demi itu.
Nyai, Mama ingin usaha rempah. Dia pasti butuh pegawai toh. Dan kau tak bisa punya nama Panji Dharma. Terima kasih. Sudah, ayo masuk. Biar Parji atau Pono yang mengurusmu. Badanmu bau sekali. Saya hanya bisa bawa ini, biar kembaran kita. Tersuwun Ibu, panggil Mbak Yu saja. Mari coba. Bajunya cantik, baju ini sangat cocok denganmu. Mohon ampun untuk semua kesalahan saya, Bu. Saya mohon restu. Saya restui, Gus. Saya terima nikah dan kawinnya Enelis Melema, anak dari Herman Melema, dengan mahar, cincin kawin, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Monggo, monggo. goblok sepertimu. Awas, awas kau. Herman, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Lebih baik pribumi itu mati daripada aku harus menerimanya sebagai menantuku. Sampai mati pun aku tidak sudi. Kalau Bapak tahu, aku juga pribumi, juga Bapak lupa. Tidak, derajatmu jauh lebih tinggi daripada monyet pribumi itu. Bapak tidak mengerti. Bapak tahu semua yang terbaik untuk kamu. Pribumi seperti itu tidak pantas bersanding dengan bangsa Eropa seperti kami. Apa gila?